Selamat Hari Sahabat, saudara-saudara sekalian. Selamat datang untuk KKR kita yang ke-7 dengan judul Serangan Setan Terhadap Gereja Tuhan. Bagi para pemirsa dimanapun Anda berada, kami juga mengucapkan selamat bergabung dan selamat sahabat. To all our viewers, wherever you might be, we welcome you to join our revival meeting, the 7th revival meeting. The title is The Satanic Church to God's Church. May we all be blessed. Kiranya kita semua diberkati. Sebelum kita lanjutkan, marilah kita berdoa masing-masing dalam hati untuk kehadiran Roh Suci. Let us pray a silent prayer for God's spiritual blessings to each one of us. Mari kita berdoa. Bapa kami yang dalam surga, terpujilah nama-Mu atas segala berkat-Mu kepada kami di dalam kesehatan dan kekuatan, sehingga kami dapat hadir di dalam gereja ini, dan juga biarlah Engkau memberkati Pendeta Tarigan yang akan memberikan pekabaran malam ini. Biarlah ini akan mengingatkan kami dan buat kami bersedia bahwa waktunya segera akan datang. Tuhan, kami berdoa buat teman-teman kami yang sedang dalam perjalanan, biarlah Engkau melindungi mereka, dan juga pemirsa yang sedang mengikuti acara ini online, berikan berkat-Mu yang sama. Tuhan, mengampunilah dosa kami yang banyak, doa kami ini kami serahkan dalam nama Yesus yang menjadi penebus kami. Amin. Amin. Just keep trusting my Lord as I walk along. I just keep trusting my Lord, and He gives a song. Now the storms, clouds darken the sky, o'er the heavenly trails. I just keep trusting my Lord. Faithful friend.
trusting my Lord as I walk alone. I just keep trusting my Lord, and He gives a song. Though the storm clouds darken the sky, or the heavenly trails, I just keep trusting my Lord. He will never fail. He's a faithful friend, such a faithful friend. I can count on Him to the very end. Though the storm clouds darken the sky, or the heavenly trails, I just keep trusting my Lord. He will never fail. I just keep trusting my Lord. He will never fail. Ya. Selamat malam saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Good evening, beloved in Christ. Kita bertemu kembali pada malam hari ini dari seri KKR kita. We are here again in our series. Malam hari ini adalah malam yang ketujuh. Tonight is our 7th meeting. Jumat dan Sabtu lalu kita berturut-turut telah mempelajari pertikaian besar di bumi dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. So last Friday and Saturday we have talked about the conflict from Old and New Testaments. Malam hari ini kita akan membahas serangan setan terhadap gereja Tuhan setelah kenaikan Yesus ke surga. So tonight we will talk about satanic attacks that occur after the resurrection and the ascending of Jesus on the first time. Jadi pada malam hari ini periode yang akan kita bahas adalah kurang lebih peristiwa tahun 31 sampai 1798. So the time period that we're going to talk about is a time period from year 31 to 70 AD. Mari kita sama-sama berdoa. Let us pray. Kindly Heavenly Father, thank you for the beautiful Sabbath that you have set apart for us. To remember you, in this holy Sabbath, we come here, gather together, we open our mind and heart, ready to listen, you speak to our heart. Send your Holy Spirit to be with us, and all the lesson that we will have from this place will strengthen our faith. In Jesus' name we pray, Amen. Sama seperti setan merusak iman agama bangsa Israel, So just as Satan has corrupted the faith of the nation of Israel, demikian pula ia berusaha untuk merusak iman gereja Kristen. so the same way he is trying to destroy the faith of the Christian faith. Rasul Paulus memberikan peringatan. The Apostle Paul gave us a warning. 1 Timotius 4 ayat yang pertama menuliskan seperti ini. 1 Timothy chapter 4 verse the first verse. Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. 1 Timothy chapter 4 verse 1. Now the Spirit expressly says that in latter times some will depart from the faith, giving heed to deceiving spirits and doctrines of demons.
Rasul Paulus sudah melihat dengan jelas pada zamannya So even Apostle Paul had clearly foresaw in his time bahwa di kemudian hari akan ada orang yang akan murtad. that in the latter times there will be people who apostatize. Murtad artinya bahwa sebelumnya mereka sudah menganut ajaran yang benar, tetapi kemudian meninggalkan ajaran yang benar itu dan mengikuti ajaran yang lain. They become an apostate because they have at first adhered to the true belief and have turned their way. Apa yang membuat mereka murtad? What caused them to apostatize? Disebutkan bahwa mereka mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. It is mentioned that they are giving heed, paying attention to the deceiving spirits and doctrines of demons. Dari dua istilah yang diberikan oleh Rasul Paulus So the two terms given by Apostle Paul jelas menyatakan bahwa ini adalah counter attack dari setan. it's clear that this is the counterattack from Satan. Terminologi yang pertama menggunakan kata roh-roh penyesat. The first term used here is the deceiving spirits. Apa artinya penyesat atau penyesatan? What does it mean? Deception, deceiving. Penyesatan artinya adalah sesuatu yang kita rasa benar, sesuatu yang kita rasa tidak salah, tetapi itu menyesatkan. Deception is something that we thought is something that is right or proper, but in actuality it is leading us astray. Kalau sesuatu yang jelas-jelas salah, mudah kita untuk menolaknya. If it's something that is clearly wrong, it is very easy for us to reject. Tetapi setan tidak menampilkan sesuatu yang kelihatannya jelas-jelas salah. But Satan is not offering you something that is clearly wrong. Tetapi dia menampilkan atau memberikan sesuatu yang kelihatannya itu benar, tetapi itu menyesatkan. But what he's offering is something that is that appears to be okay and correct, but it's actually deceiving you. Adalah lebih berbahaya ajaran sesat daripada ajaran salah. It is much more dangerous to have a deception than to have a wrong set of belief. Meskipun dua-duanya mempunyai tujuan yang sama, yaitu kebinasaan. Although both of them are leading us into destruction. Tetapi sesuatu yang kelihatannya benar tetapi menyesatkan lebih berbahaya. But something that is appearing to be okay, good, but is leading us into deception, that is much more dangerous. Dan ini adalah salah satu strategi setan dengan memasukkan ajaran sesat. And this is the way Satan introducing us something that is deceiving. Yang kedua, Alkitab memberikan terminologi adalah ajaran setan-setan. So this second terms mentioned here is the doctrine of demons. Ajaran setan adalah sesuatu yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. The doctrines of demons are the doctrines in contrary against God. Sesuatu yang bertentangan dengan hukum Tuhan. In contrary to the law of God. Jadi roh penyesat dan ajaran setan-setan adalah dua counter attack yang datang dari setan untuk menyerang gereja Tuhan. So the deceiving spirits and doctrines of demons are used by Satan to attack us. Yang pertama kita akan mempelajari adalah bagaimana setan berusaha mencoba untuk merusak
doktrin Alkitab. So we'll talk about now how Satan is trying to corrupt the belief of the Bible. Di hadapan beberapa pemimpin gereja, So in front of church leaders, Rasul Paulus menjelaskan bagaimana kemurtadan itu akan terjadi di dalam gereja Kristen. Apostle Paul presented the way how there will be apostasy among the Christian church. Terdapat di dalam Kisah pasal 20 ayat 29 sampai 31. You can find this in the book of Acts chapter 20, Ayat 29 sampai 31. verses 29 to 31. Firman Tuhan mengatakan seperti ini, aku tahu bahwa sesudah aku pergi, Paulus pergi, dengan kata lain setelah dia meninggal. For I know this, that after my departure, which means after his passing, Serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu savage wolves will come in among you, dan tidak akan menyayangkan kawanan itu atau gereja Tuhan. not sparing the flock or God's church. Perhatikan kalimat berikut. Pay attention to the next sentence. Bahkan dari antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang yang dengan ajaran palsu mereka berusaha menarik para murid dari jalan yang benar dan supaya mengikuti mereka. Also from among yourself men will rise up, speaking perverse things, to draw away the disciples after themselves. Dua hal yang disebutkan oleh penulis kitab Kisah Para Rasul. Two things mentioned here, written by the writer of the book of Acts. Yaitu kesaksian dari Paulus sendiri. The testimony from Paul himself. Yang pertama datangnya dari luar yang disebutkan sebagai serigala-serigala yang ganas. First mentions the attack coming from outside, which is portrayed as savage wolves. Tetapi di samping dari luar ada juga faktor internal. But at the same time, there's an internal factor coming into play. Paulus menyebutkan bahkan dari antara kamu sendiri. So Paul said, from among yourself men will rise up, Muncul orang dengan ajaran palsu. speaking perverse things. Ya, jadi coba perhatikan kalimat ini. So pay attention to the sentence. Sebab kita mau melihat kegenapannya dalam sejarah apa yang disampaikan oleh Paulus. Because we want to see the fulfillment of this in history. Serigala dari luar So savage wolves coming from outside, dan apostasi dari dalam gereja itu sendiri. and apostasy that occur from among the church. Jadi dua hal ini jelas-jelas adalah strategi yang datang dari setan. So these two strategies used very clearly by Satan. Nah, Rasul Petrus memperingatkan bahaya yang sama. So Apostle Paul's giving the same exact warning. Rasul Petrus, Apostle Peter is giving us the same exact warning. 2 Petrus 2 ayat yang pertama. 2 Peter chapter 2 verse 1. Sebagaimana nabi-nabi dahulu tampil di tengah-tengah umat Tuhan, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka. Dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. And it says, but there were also false prophets from among the people, even as there will be false teachers among you, who will secretly bring in destructive heresies, even denying the Lord who bought them, and bring on themselves swift destruction. Rasul Petrus melihat pandangan yang sama di depan. So Apostle Peter saw the exact same vision in the future. Bahwa akan ada guru-guru palsu yang akan mengajarkan ajaran yang sesat
di tengah-tengah gerejanya. that there will be false teachers teaching you heresies from among the people. Kira-kira seperempat abad kemudian, So about a quarter of a century later, Rasul Yohanes menuliskan dengan nada yang sama. Apostle John wrote in that same note. 1 Yohanes 2 ayat 18 dan 19. 1 John chapter 2 verses 18 and 19. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini adalah benar-benar waktu terakhir. Memang mereka berasal dari kita. Saudara, dari mana mereka antikristus? Antikristus itu berasal dari kita. Tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. It says, "Little children, it is the last hour. And as you have heard that the Antichrist is coming, even now many Antichrists have come, by which we know that it is the last hour. They went out from us, but they were not of us. For if they had been of us, they would have continued with us. But they went out that they might be made manifest that none of them were of us." Kalau saudara perhatikan dengan baik-baik ayat ini, So if you pay attention carefully here, saudara akan menemukan bahwa antikristus itu bukan datang dari luar gereja. you will find that the Antichrist doesn't originate from the outside. Antikristus itu ada di dalam gereja atau dari gereja atau tengah-tengah gereja itu sendiri. The Antichrist come from within, from among the church. Jadi suatu ajaran yang populer saat ini yang mengajarkan bahwa antikristus itu di luar dari kekristenan adalah sesuatu yang menyesatkan. So the popular teaching now is being taught that this Antichrist would originate from outside is actually a deception. Banyak sekali ajaran populer yang ada sekarang ini sehubungan dengan penafsiran siapa itu antikris. There are so many popular teachings out there talking about who this Antichrist would be. Ada yang mengajarkan bahwa itu dari salah seorang orang Yahudi yang akan muncul di zaman akhir ini. Then there would be a teaching that would say the Antichrist would be coming from among the Jew that would come at the last days. Ada yang mengatakan dari kerajaan Roma modern akan muncul. Or there would be also a teaching that would say this Antichrist would come from Rome. Sebagian lagi melihat bahwa antikris itu adalah termasuk Muslim atau Islam. Some would say this Antichrist comes from Islam. Tetapi Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa antikristus itu datang dari gereja itu sendiri, bukan dari luar. But the Bible had clearly mentioned that this Antichrist originated from the church itself. Jadi ketika saudara mencari siapa antikristus, saudara tidak mencari sesuatu di luar gereja. So if you were to look for who this Antichrist is, you do not go outside the church. Kita tidak mempunyai waktu membahas ini dengan lebih mendetail, We do not have enough time to cover this in detail. tapi kita coba lihat besok sore sehubungan dengan antikris, sebagian dari antikris ini. But tomorrow afternoon we'll talk about this Antichrist or things pertinent to it. Kerusakan agama Kristen yang dipengaruhi oleh setan ini So the destructions of the religion of Christianity brought about by Satan mengarah kepada perpecahan dan penganiayaan yang belum
belum pernah terjadi dalam sejarah. has led the church into persecution that has never been observed in the past. Rasul Paulus sekali lagi mengingatkan tentang akibat dari kemurtadan yang akan datang. So Apostle Paul again warned the people about the impact of this last day apostasy. Dan kemurtadan itu akan datang sebelum kedatangan Yesus yang kedua kali. And this apostasy will occur soon before the return of Christ. 2 Tesalonika pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Mari kita buka Alkitab kita di dalam 2 Tesalonika 2 ayat 1 sampai ayat yang keempat. So let us open our Bible to the book of 2 Thessalonians chapter 2 verses 1 to 4. Sekarang saudara-saudara, tentang kedatangan Tuhan kita, Yesus Kristus, dan pengumpulan kita bersama-sama dengan Dia. Jangan biarkan siapapun menipu engkau dengan cara apapun, karena pada hari itu tidak akan datang kecuali kejatuhan. Jadi ada kebenaran berdiri, So there is truth that is standing on its own, lalu ada sesuatu yang mengaku benar berdiri di sampingnya. and there is another thing that is claiming to be the truth standing next to it. Jadi itulah arti literal dari kata apostasia. So that's the literal meaning of apostasy. Nah, Rasul Paulus dalam hal ini tidak berbicara tentang bait suci Yahudi. So Apostle Paul was not talking about Jewish temple. Ajaran populer Kristen pada saat ini, khususnya kaum evangelikal, So popular Christian belief now, popularized by the evangelicals today, berpikir bahwa manusia durhaka ini akan muncul di bait suci yang ada di Jerusalem. they think that this great apostate will rise up from the temple in Israel. Bagi mayoritas kekristenan, For a majority of Christians, kembalinya orang-orang Yahudi ke tanah Palestina pada tahun 1948 so the return of the Jewish people to Israel in the year of 1948 mempunyai satu kegenapan nubuatan di dalam sejarah, carried a fulfillment of prophecy in history, di mana bangsa Yahudi akan mendirikan kembali bait suci mereka di zaman modern ini. They think that in this last day there will be a rebuilding of the Jewish temple. Jadi ketika saudara melihat ketegangan antara memindahkan ibu kota Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem, itu mempunyai signifikansi atau kaitan dengan kepercayaan orang-orang Yahudi menggenapi nubuatan di dalam Alkitab. So if you see that great tension as the capital of the country moved from Tel Aviv to Jerusalem has much correlations to the fulfillment to their belief that the Jewish temple will be re-erected. Jadi kembalinya bangsa Yahudi ke tanah Palestina So the return of the Jewish people to the land of Palestine dipercayai untuk menggenapkan pembangunan bait suci di zaman akhir ini sebelum masa kiamat. was believed as part of the fulfillment of the rebuilding of the Jewish temple. Tapi kita mempunyai satu kepercayaan bahwa kembalinya bangsa Yahudi ke Palestina But we have our own belief is where the return of the Jewish people to the land of Palestine tidak ada lagi kaitannya dengan nubuatan perjanjian lama. has no correlations to the fulfillment of the prophecy in the Bible. Konflik yang ada antara Israel dengan negara-negara di sekitarnya So the conflict between Israel and the surrounding nations itu adalah pure political business, bukan urusan kegenapan nubuatan Alkitab. is purely political and has nothing to do with the prophecy of the Bible. Nah,
majority orang Kristen percaya bahwa bait suci di Yerusalem akan dibangun kembali. Majority of Christians believe now that the Jewish temple will be rebuilt. Dan pada bait suci tersebut akan muncul antikristus atau manusia durhaka itu. And from that very temple will rise up this great apostate. Tetapi Rasul Paulus tidak memberikan satu kesempatan bagi kita untuk disesatkan. But Apostle Paul did not allow us to be led into this deception. Ia menggambarkan kemurtadan itu ada di tengah-tengah gereja itu sendiri. What he stated was that the great apostasy occurred from within the church, Di mana akhirnya gereja Kristen akan menjalankan otoritas ilahi atas orang-orang percaya yang lain. where it's mentioned that this great apostate will carry out the authority that only belong to God. Perjanjian baru menyebutkan bahwa gereja itu atau umat-umat Tuhan itu adalah bait Allah. The Bible said, and it mentioned that God's people is called God's church. Mungkin untuk saudara catat saja, kita tidak baca. 1 Korintus 3 ayat 11, 16 dan 17. 2 Korintus 6 ayat 16. Efesus 2 ayat 19 sampai 22. 1 Petrus 2 ayat 4 dan 5. Ini merujuk kepada bahwa gereja Kristen itu disebut sebagai bait Allah. You can check for yourself these quotations found in the Bible that mention God's people is God's church, and you can find them in the 1 Corinthians 3, chapter 3, verse 11 and 16 and 17, 2 Corinthians 6, verse 16, Ephesians 2, verses 19 to 22, 1 Peter chapter 2, verses 4 and 5. Dari ayat-ayat ini kita bisa menemukan bahwa manusia durhaka itu yang meninggikan dirinya, yang duduk di bait Tuhan itu tidak merujuk kepada bangunan bait suci. So the Bible clearly indicated that that great apostasy that occurred from among God's church that set himself as God came from the church. Tetapi dia justru berdiri di tengah-tengah umat Tuhan. And this person stood in the midst of God's people. Ya, yang saya maksud di sini adalah karena gereja Kristen pada umumnya menafsirkan ayat ini dengan berpikir bahwa manusia durhaka itu berdiri di bangunan bait suci. I am mentioning this to you because many Christians believe that this great apostasy would stand up from the temple. Tetapi kita bisa mendapatkan bahwa bukannya di bangunan, tetapi dia berdiri di tengah-tengah gereja Tuhan atau umat-umat Tuhan. But the Bible mentioned he did not stand up from within the temple, but he came from within the church, God's people. Kalau kita bandingkan dengan 2 Tesalonika 2 ayat 5 sampai 8, if you read the book of 2 Thessalonians chapter 2, kita akan menemukan bahwa kemurtadan ini akan terjadi sampai kedatangan Yesus yang kedua kali. you will see this apostasy will occur even until the time of Christ's return. Orang-orang Kristen secara umum telah mengidentifikasi manusia berdosa itu atau manusia durhaka itu dengan entiti yang sama dengan yang digambarkan dalam nubuatan Daniel dan Wahyu sebagai tanduk kecil. Many of the Christians have also identified this lawlessness, this entity as what's written in the book of Daniel, Sebagai tanduk kecil. as the little horn, Dan juga sebagai binatang seperti macan tutul, Wahyu pasal 13 ayat 1 sampai 10. and also described as the leopard. If you can find this in the book of Revelation chapter 13. Nah, pada masa
ini tradisi telah menggantikan ajaran Alkitab. So in this time period, tradition has replaced God's word. Kita mengenal apa yang disebut dengan istilah penance. We have learned about the term penance. Ini adalah satu istilah dalam dunia Kristen di mana kalau seseorang itu merasa berdosa, This is a term used by Christians whenever somebody feel guilt for their sins. maka orang itu akan menghukum dirinya. Then this person would then self-inflict a punishment Menyiksa dirinya to torture himself, untuk mendatangkan pengampunan. to bring about a forgiveness. Saya masih mengingat bagaimana prinsip penance ini saya alami juga sendiri. I still experience this teaching of penance. Ketika saya melakukan satu kesalahan, When I have committed a wrongdoing, lalu untuk mendapatkan satu pengampunan dari Tuhan, so to obtain forgiveness from God, saya mulai berpuasa. I started to fast. Puasa tidak makan, tidak minum. Fasting, not eating, not drinking, Sampai akhirnya lemas. until I became weak. Lalu setelah lemas, jadi seolah-olah dengan keadaan lemas ini Tuhan akan merasa kasihan kepada saya sehingga saya akan diampuni. So in that condition, when I was weak, and I began to think that then God will provide me forgiveness. Alkitab mengajarkan untuk mendatangkan pengampunan memerlukan pertobatan. But the Bible clearly states that to gain forgiveness, there has to be repentance. Ajaran penance ini mengatakan untuk mendapatkan pengampunan, saudara tidak perlu bertobat, tetapi saudara cukup menyiksa diri saudara. But the teaching of penance will tell you that you don't need repentance as long as you can just self-inflict punishment. Martin Luther salah seorang yang mengikuti penance ini dengan menyiksa dirinya. Martin Luther carry out this teaching in his life by punishment. Dengan jalan dia menyiksa dirinya, dia merasa bahwa Tuhan akan mengampuni dosa-dosanya. By torturing himself, he had this belief that God will forgive his sins. Yang lain yang masuk ke dalam gereja apa yang kita kenal dengan indulgence. Other teaching that entered the teaching of Christian is what we call the indulgence. Ini adalah satu surat sakti This is like a powerful letter di mana gereja mengeluarkan surat. where the church can issue you a letter of indulgence, Surat itu adalah surat pengampunan dosa. a letter that states that there is forgiveness of sin. Kalau ada seseorang yang melakukan kesalahan, So if one were to have committed a crime, maka dia datang kepada pendetanya. then that person can approach a priest, Karena pendeta itu sudah diberikan authority untuk mengeluarkan surat pengampunan dosa. and that priest has been given authority by the church to issue this letter. Maka pastor akan bertanya, Then the pastor or the priest will ask the question, apa dosa saudara? what is your sin? Oh, dosanya adalah pembunuhan. Oh, he would say, oh, I have murdered somebody. Dosamu ini dosa berat. Oh, that's a very heavy sin. Oleh karena ini dosa berat, Since this is a very grave sin that you have committed, maka engkau pun harus membayarnya dengan berat juga. then you have to pay a heavy fine. Jadi surat pengampunan dosa itu diperjualbelikan So this, kepada anggota-anggota jemaat. so this letter of indulgences were being sold among the people.
Bagaimana kira-kira kalau gereja kita buat begini? What do you think would happen if the church would do such a thing? Kita mempunyai kop surat di gereja. We would have a pre-made letter Loma Linda Indonesian SDA Church. with the heading Loma Linda Indonesian Church. Lalu diam-diam saudara datang ke kantor gereja meminta, pendeta tolong berikan saya surat pengampunan dosa. And secretly you approach the pastor, please give me that letter. Nah, saya tulis itu, saya tanda tangani, dosamu sudah diampuni. And I would issue the letter and sign it, and I would claim that you are forgiven of your sin. Ini adalah sesuatu yang terjadi di tengah-tengah gereja. This is what was taking place inside the church. Yang lain adalah gambar dan patung Yesus dan orang-orang suci yang masuk ke dalam gereja. Others were the statue of Jesus or other saints that have entered the church. Ada patung Petrus, There is a statue of Peter ada patung Bunda Maria, or Mother Mary, ada bahkan patung Yesus yang masuk ke dalam gereja. even the statue of Jesus, where you can find them inside the church. Terjadinya juga apa yang dikenal sebagai hierarki gereja. Also, the start of the hierarchy inside the church. Bahwa pimpinan gereja yang paling tinggi tidak bisa salah dan tidak bisa berbuat salah. Also, one who sits at the top of the hierarchy then declared sinless, blameless. Ajaran atau filosofi manusia menggantikan firman Tuhan. The philosophy of men now have replaced the word of God. Baptisan perjanjian baru dengan jelas digambarkan, yaitu dengan cara diselamkan. Baptism in the New Testament has clearly mentioned as done by immersion. Tapi di tengah-tengah gereja muncul ajaran yang mengajarkan baptisan dengan cara dipercikkan atau dengan cara yang lain. And now the church are teaching a different doctrine where baptism can be done by sprinkling of the water. Alkitab dengan jelas mengajarkan makanan haram dan makanan halal. The Bible has clearly taught the clean and unclean food or meat. Tetapi makanan-makanan haram itu telah dihalalkan. Now the unclean meat has been declared clean. Jelas perjanjian lama dan perjanjian baru mengajarkan bahwa hari perbaktian adalah hari Sabat. It's clear, the Old and the New Testament, that it's mentioned that the Sabbath is the seventh day. Tapi gereja itu sendiri mengubah perbaktian dari hari Sabat, hari Sabtu, hari ketujuh menjadi hari pertama, yaitu hari Minggu. But the church itself has now declared a change, the observance of Sabbath from seventh day to the first day. Jelas Alkitab menyebutkan bahwa pergantian hari itu adalah matahari terbenam. And it's clear that the change of the day take place at the setting of the sun. Tetapi telah berubah bahwa pergantian hari itu pada waktu tengah malam jam 12 malam. But now it has been changed where the change of the day take place at midnight. Berapa banyak ajaran ini juga yang masih mempengaruhi anak-anak kita. Many of this teaching have now influenced our children adversely. Setelah kita pulang dari acara buka tahun di gereja, After we return from celebrating the change of the year, beberapa keluarga berkumpul bersama dengan anak-anak mereka. many of the families gather together with their children, Menantikan jam 12 kurang 10. awaiting for the countdown. Lalu mulai dihitung. 5, 4, 3, 2, 1. Selamat tahun baru. The countdown begins from 5, 4, 3, 2, 1, and then that's where the celebration began. Apakah orang tua menyadari bahwa itu adalah sesuatu ajaran sesat yang masuk ke dalam gereja? Do parents understand that this is a deception that has entered the church? Mengapa mesti kita meneruskan kebiasaan itu kalau itu menyesatkan anak-anak kita? Why do you have to carry on this deception if you knew that was wrong? Keimamatan Yesus Kristus di bait suci yang ada di surga The priesthood of Jesus that started in heaven digantikan menjadi keimamatan manusia di bumi ini.
was replaced by the priesthood of man here on earth melalui upacara misa. through the ceremony of the Mass. Roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah Kristus The bread and the wine that are symbols of Christ menjadi tubuh dan darah Kristus yang sesungguhnya. have been made to believe that they are a real flesh and blood of Christ. Iman, dan melalui iman saja manusia menerima keselamatan. And through faith and faith alone, one can obtain salvation. Tapi berubah menjadi iman ditambah dengan perbuatan. Now they are made to believe that salvation can be obtained through faith and works. Alkitab dengan jelas menyatakan bahwa orang mati tidak tahu apa-apa. The Bible had clearly mentioned that the death know not anything. Tetapi itu berubah But now- menjadi, kalau ada orang yang mati, Now it's changed. So whenever someone dies, ya kalau ada orang mati dia dikuburkan dan tinggal di dalam kuburan. a person with then buried, Berubah menjadi ajaran yang mengatakan kalau seseorang mati, now there's a new teaching. Now when someone dies, kalau orang itu cukup baik dalam hidupnya, if that person was a good person in his life, maka dia akan langsung masuk ke surga. that person would go directly to heaven. Dia diterima langsung di sisi Allah. He would then receive at the side of God. Makanya ajaran mengatakan lau ma'au tu surgoi. So there's a song that says "Lau ma'au tu surga," which means, "Well, let me go to heaven." Kalau dia tidak cukup baik dalam hidupnya, So if he was not a good person in his life, kalau masih ada banyak kesalahan yang dia lakukan, if he had so many shortcomings in his life, dia tidak bisa langsung masuk surga. he will not go directly to heaven. Tapi dia akan masuk kepada apa yang dikenal dengan sebutan purgatori. He would go to what we call a place of purgatory. Purgatori itu adalah api penyucian, Is a sanctifying fire. di mana seseorang sebelum masuk ke surga, dia harus disucikan di dalam api penyucian ini. So a purgatory is a place where before you enter heaven, there is a place that has sanctifying fire that would cleanse you before you enter heaven. Oh, maka akhirnya ada pertanyaan. Now there's a question. Ada orang tidak baik dan juga tidak jahat, kemana larinya? A person who is not seen as good or neither bad, where would this person go? Oh, siapa itu mereka? Contohnya anak bayi yang baru lahir. For example, a baby who was newly born. Orang ini tidak baik juga tidak jahat. This individual is not good nor bad. Apa yang akan berlaku dengan anak yang masih bayi yang kemudian meninggal? What would happen to this young baby who would die prematurely? Muncul ajaran yang mengatakan dia akan pergi ke limbo. Then there will be this teaching called limbo. Ajaran ini sangat memporak-porandakan gereja Kristus. So this teaching has damaged the church. Karena akhirnya akan terjadi apa yang kita kenal dengan universal salvation. Now there's this teaching that is called the universal salvation, Semua orang pada akhirnya akan selamat. which claim that everyone would at the end receive salvation. Tidak ada api neraka selama-lamanya. There is no such thing as hell, Semua orang pada ujung-ujungnya akan selamat dan masuk ke surga. because at the end everyone would end up in heaven, Hanya caranya yang berbeda. because they would have different way of going to heaven. Orang yang cukup baik akan langsung masuk surga ketika dia mati. For those people who are good, they would enter heaven directly. Orang yang jahat tidak masuk ke surga tetapi dia masuk ke api penyucian. Wicked people will go into a sanctifying fire. Lalu setelah beberapa saat di sana, maka dia akhirnya akan pergi ke surga. So after some time they are in that place of sanctifying fire, then they would eventually go to heaven. Nah, saudara, ajaran ini
telah menghancurkan pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. So this teaching has caused a great damage to the teaching of salvation through Christ. Ajaran yang lain adalah bahwa tidak semua orang bisa membaca dan menafsirkan Alkitab. Another teaching which claimed that not all people are able to read the Bible and understand. Hanya para pendeta dan pastor saja yang bisa membaca Alkitab dan bisa menafsirkannya. So they claim that only pastors are able to understand the Bible. Ajaran yang lain adalah negara dan agama menjadi satu kesatuan. Another teaching also claimed that state and church are in unity. Dengan ajaran-ajaran yang menyimpang ini dari Alkitab, So all these teachings are deceptions. gereja itu semakin lama semakin korup. So with these deceptions, church are going into a corrupt state of church. Jabatan diperjualbelikan. Their positions are being sold. Surat pengampunan dosa dibisniskan. The letter of indulgences are being sold everywhere. Dan kelihatannya bahwa setan begitu berhasil di dalam mengkorupkan doktrin Alkitab. And it appeared that Satan was successful in corrupting the church. Yang kedua, apa yang dilakukan setan adalah menganiaya pengikut-pengikut Tuhan yang setia. The second effort done by Satan was to persecute God's people. Mereka yang tidak terpengaruh dengan ajaran yang sesat ini, So those people who were not swayed away by this deception, dianggap sebagai orang yang melawan kekuasaan gereja. they are considered people who are in defiance against the authority of church. Maka karena mereka ini melawan kekuasaan gereja, Now they are considered as in defiance of church authority. maka mereka ini haruslah dilenyapkan dari atas muka bumi ini. Then they are to be exterminated from this earth. Kalau kita baca di dalam Alkitab, If you were to read from the Bible, kita akan temukan bahwa setan pertama-tama berusaha untuk membasmi gereja mula-mula itu. you see how Satan in the beginning was trying to persecute God's people. Dimulaikan dengan penganiayaan. Start with persecution. Penganiayaan orang Yahudi dimulaikan setelah Pentakosta. The persecutions of the Jewish people started at the time of the Pentecost. Mereka juga menangkap dan memukul rasul-rasul itu. They also were beating and persecuted God's people. Stefanus dilempari dengan batu sampai mati. Stephen was stoned until he died. Herodes Agrippa pertama mengeksekusi Rasul Yakobus. Herod the Agrippa was the one who executed Apostle James. Dia menginginkan hal yang sama dilakukan untuk Rasul Petrus. He wanted the same thing done to Apostle Peter. Tetapi anggota-anggota jemaat berdoa dengan sungguh-sungguh. But the church, God's people, they were praying fervently. Sampai akhirnya Tuhan mengirimkan malaikatnya dan melepaskan Petrus dari dalam penjara. So much so that God sent the angels to release Peter from prison. Pada awalnya pemerintahan Romawi di luar Palestina In the beginning, Roman Empire outside Palestine, tidaklah menentang gereja Kristen. they were not going against the Christians. Mereka menganggap bahwa gereja Kristen itu adalah varian dari agama Judaisme. They considered Christians just another variance of the Jewish religion. Agama Judaisme resmi di kerajaan Roma. Judaism is a legal, acknowledged religions in the Roman Empire. Tetapi hal itu berubah ketika seorang kaisar yang bernama Nero membakar kota Roma pada tahun 64 Masehi. But that changed at the time of Caesar Nero
in year of 64. Dari sejak saat itu, penganiayaan kepada gereja tidak datang dari orang-orang Yahudi. From that time period, the persecution against Christian was not done only by the Jewish people. Tetapi penganiayaan itu sekarang datang dari Kekaisaran Romawi. But the persecution was done by the Roman Empire. Kita mengenal apa yang disebut dengan gladiator, We know this term, the gladiator, di mana manusia diadu dengan binatang buas. where human beings are pit against beasts, wild animals. Orang-orang tertawa menyaksikannya bagaimana binatang buas itu mencabik-cabik orang-orang Kristen. People are having this joy and fun observing the way this beast animal just devouring human beings. Penganiayaan yang digambarkan oleh Paulus di ayat yang telah kita pelajari sebelumnya So the portrayal given by Apostle Peter lebih besar daripada sekedar penganiayaan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan Kekaisaran Romawi. what he wrote, what he saw was much more than just the persecution done by the Jewish people and the Roman Empire. Kalau kita baca di dalam kitab Daniel dan kitab Wahyu, If you read the book of Daniel and Revelation, dan apa yang dikatakan oleh Yesus sendiri dalam Matius pasal 24 ayat 21 sampai 22. and if you were to read what is being taught by Jesus in the book of Matthew chapter 24, Bahwa penganiayaan itu lebih besar daripada otoritas Romawi. that this persecution was much more than what was done by the Roman Empire. Mari kita buka Alkitab kita Wahyu pasal 12. Let's open our Bible to the book of Revelation chapter 12. Dan ketika naga setan, ayat yang ke-9, melihat bahwa dia telah dilemparkan ke bumi, dia mengejar wanita atau perempuan itu sebagai simbol umat Allah yang telah melahirkan anak laki-laki itu. Tetapi kepada perempuan itu diberikan 2 sayap Raja Wali yang besar, agar dia dapat terbang dari ular itu ke padang gurun, ke tempat di mana dia akan dipelihara untuk 1 masa, 2 masa, dan setengah masa. Ular itu mengalirkan air seperti sungai dari mulutnya ke arah perempuan itu untuk menghanyutkannya dengan air bah. Tetapi bumi datang untuk membantu wanita itu. Bumi membuka mulutnya dan menelan sungai yang dicurahkan naga itu dari mulutnya. Wahyu pasal 12 ayat 9 ayat 13 sampai 16. Revelation 12 verses 13 to 16. Now when the dragon saw that he had been cast to the earth, he persecuted the woman who gave birth to the male child. But the woman was given 2 wings of a great eagle, that she might fly into the wilderness to her place, where she is nourished for a time and times and half a time from the presence of the serpent. So the serpent spewed out water out of his mouth like a flood after the woman, that he might cause her to be carried away by the flood. But the earth helped the woman, and the earth opened its mouth and swallowed up the flood which the dragon had spewed out of his mouth. Nubuatan yang sama dalam ayat yang ke-6. Dan perempuan itu melarikan diri ke padang gurun, di mana dia memiliki tempat yang disiapkan oleh Allah untuk dipelihara selama 1260 hari. The same prophecy in verse 6. Then the woman fled into the wilderness, where she has a place prepared by God, that they should feed her there 1,260 days. Kitab Daniel dan kitab Wahyu memberikan 3 nubuatan waktu, maksud saya istilah nubuatan waktu yang berbeda. The book of Revelation and Daniel provided us 3 timelines. Di dalam Daniel 7 ayat 25 dan Daniel 12 ayat 7 dan Wahyu pasal 12 ayat yang keempat menyebutkan 1 masa, 2 masa, dan setengah masa, yaitu sama dengan 3 setengah masa.
So if we were to read Daniel chapter 7 verse 25, chapter 12 verse 7, and Revelation 12 verse 14, you will see this timeline worded different ways. Dalam Wahyu pasal 11 ayat 3 dan 12 ayat 6, kita menemukan istilah 1260 hari. Revelation chapter 11 verse 3, 12 verse 6, we see this timeline. Kalau kita baca dalam Wahyu 11 ayat 2 dan 13 ayat yang kelima, kita menemukan istilah 42 bulan. You see Revelation 11 verse 2, 13 verse 5, you see 42 months. Tiga istilah ini merujuk kepada waktu yang sama. You see this same time period, but it's described different ways: 3.5 years, 42 months, or 1260 days. Yaitu 1262 tahun. Which means 1260 years. Ini adalah masa di mana gereja itu maksud saya pengikut-pengikut Tuhan itu dianiaya oleh gereja. This is the time period where God's people are being persecuted. Pada masa ini banyak katombe-katombe yang didirikan. In this time period, there's so many catacombs being built. Ya, satu ruangan yang digali di bawah tanah, di mana tempat di mana orang disiksa dan dihukum mati. Described as underground places where people are being brought into and where they are being tortured. Pada masa ini juga ada banyak tiang-tiang api pembakaran yang dinyalakan. Around this time period also mention how sticks being built where people are being burnt. Pada masa ini yang dimulaikan tahun 538 sampai 1798. This is a time period started in the year 538 AD until 1798. Apa yang terjadi pada tahun 538? What happened in the year of 538? Mengapa tahun ini menjadi tahun yang penting permulaan dari 1260 hari itu? Why has this year been so significant as in the time prophecy? Pada masa ini Raja Clovis bertobat menjadi Kristen. So at this year, a king has embraced Christianity. Raja Clovis itu adalah raja dari Frank atau Prancis. A king from France by the name of Clovis. Clovis. Apa yang menarik dengan Raja Clovis ini? What's interesting about this person? Pada masa inilah gereja dan negara menjadi satu kesatuan. In this time is when the church and the state unite. Sebelumnya gereja adalah gereja, kerajaan adalah kerajaan. Prior to that, state would function on its own, and the same thing with the church. Tetapi pada tahun 538, But in the year of 538, gereja dan negara itu menjadi satu. the church and the state have united. Dan mulai pada saat itu, gereja menggunakan kekuatan negara untuk melakukan apa yang dia mau. So from that time, the church was using the power of the state to carry out its action. Jadi gereja menggunakan kekuatan negara untuk menganiaya mereka yang dianggap menentang ajaran gereja. So the church was using the power of the state to persecute those who they deem in defiance of their authority. Kita tiba kepada tahun 1798. So now we're talking about the year of 1798. Apa yang terjadi pada tahun 1798? What happened in that year? Terjadinya revolusi Prancis. There was a France Revolution take place. Raja Clovis adalah dari Prancis. Clovis, a king from nation of France. 1798 juga terjadinya revolusi adalah dari negara Prancis. The year of 1798 is the year of revolution in the nation of France. Persatuan negara dan agama dimulaikan oleh Prancis. The unifications of the state and church started out by France.
Pemisahan negara dan agama juga dilakukan oleh Prancis. And the same thing with the separations of the church and state was done by France. Ketika Jenderal Berthier datang ke kota Roma, So the General Berthier went to Rome. dia menangkap Paus Pius yang ke-6 He captured Pope Pius VI dan mengumumkan bahwa kekuasaan gereja secara politik telah berakhir. and he declared that the political power of the church has ended. Gereja tetap ada, The church remains, tetapi gereja itu tidak lagi mempunyai kekuatan politik. but it no longer has any political power. Inilah yang terjadi pada tahun 1798. So this is what happened in the year of 1798. Pada masa yang panjang ini, So for this large time span, pengikut-pengikut Tuhan yang setia dianiaya dan disiksa. God's true followers were being persecuted. Ajaran-ajaran yang sesat berkembang di tengah-tengah gereja. The deceptions that being taught was deceiving the masses. Pada masa ini diperhitungkan lebih dari 50 juta nyawa orang-orang yang setia kepada Tuhan dihabisi. It was estimated about 50 million true believers were perished. Selama masa gereja dan negara bersatu. So it happened as long as the church and the state unite. Gereja menggunakan kekuasaan negara untuk melakukan penganiayaan. The church was using the authority, the power of the state to carry out persecution. Tetapi di sisi lain Tuhan juga tidak tinggal diam. But at the same time, God was not sitting idly by. Sementara setan memasukkan ajaran-ajaran yang sesat dan mengkorapkan doktrin gereja. As Satan introducing this false teaching and corrupting the church Selama ribuan tahun, for thousands of years, maka Tuhan memunculkan reformasi. God rose up reformers. Dimulaikan dengan seorang yang bernama John Wycliffe. Started out with the person by the name of John Wycliffe. Dia dikenal sebagai bintang reformasi. He is known as the star of Reformation. Dia menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Inggris. He translated the Bible into English language. Kemudian munculnya Martin Luther pada tahun 1500-an. And Martin Luther came in 1500s. Dia menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Jerman. And he translated the Bible into German language. Muncul Calvin, And came Calvin, muncul Zwingli, Zwingli, kemudian John Wesley dan Charles Wesley. John and Charles Wesley. Dan banyak lagi reformator-reformator yang muncul pada zaman itu. And there are so many other reformers that came around that time. Mereka memprotes penyimpangan-penyimpangan yang telah dilakukan oleh gereja. They protested the deceptions being taught by the church. Mereka menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa-bahasa yang lain. They translated this Bible into all different languages. Ribuan tahun di mana hanya pastor saja yang bisa membaca Alkitab. So for thousands of years, only pastors, the priests, were able to read the Bible. Sekarang anggota-anggota gereja dapat membaca Alkitab dengan bebasnya. Now, church members, anybody can read the Bible for themselves. Saudaraku, luar biasa. It's amazing. Bagaimana Tuhan memunculkan reformasi ini untuk mengcounter strategi yang dibuat oleh setan. It's amazing how God allowed this reformation to start, to counter the attack used by Satan. Selama masa penganiayaan yang panjang ini, So in this long time span where the persecution occurred, Tuhan juga menolong gereja itu. God was actually helping the church. Kitab Wahyu pasal 12 menyebutkan, bumi datang membuka mulutnya dan menelan sungai itu. Revelation chapter 12 mentioned
the earth opened up and swallowed that water. Ketika di benua Eropa So in the continent of Europe, terjadi penganiayaan kepada reformator dan Protestan, where persecution was done against reformers and the Protestants, maka akhirnya mereka melarikan diri dari benua Eropa dan mencari benua yang baru. they had to flee Europe and they went and find a new place. Sekitar tahun 1620, So in year 1620, maka beberapa orang dari England mengadakan perjalanan ke benua baru, yaitu benua Amerika. some of the people from England, they traveled to the new continents in America. Dan kekristenan itu berkembang di benua baru, yaitu benua Amerika. So Christianity now grow in the new continent. Maka penganiayaan itu pun berhenti karena sudah terlalu jauh dari benua Eropa ke benua Amerika untuk menjangkau orang-orang Kristen itu. And it happened that the persecution ended because now people are traveling and moving away from that place. Pada waktu kekristenan berkembang di Amerika, So when the church now spreading in the new place in America, mereka mempunyai dua semboyan yang sangat-sangat terkenal. they have a new slogan, Yaitu satu negara tanpa raja, now they have this term, they call themselves as a nation without a king dan satu agama tanpa kepausan. and a church without a pope. Itulah sebabnya negara Amerika adalah negara yang bersifat presidensial. That is why this nation is a nation presidential. Sangat berbeda dengan negara-negara yang ada di benua Eropa yang bersifat kerajaan. In stark contrast with the nation in Europe where they have these kingdoms. Negara ini juga menjadi basis Protestantisme. This nation became the basis of the new Protestant church. Untuk sementara kelihatannya pertikaian itu mereda. At first it may seem like the persecution has ended, Tetapi bukan berarti pertikaian itu berakhir. but doesn't mean that it has totally stopped. Kita sedang menuju di mana setan sedang meningkatkan strateginya untuk pertikaian terakhir. We are moving into a time where Satan now are bringing about a great persecution. Besok kita akan membahas bagaimana setan meningkatkan pertikaian itu di zaman akhir sebelum kedatangan Yesus yang kedua kali. Tomorrow we'll talk about how Satan will bring about a much greater persecution. Apa strategi yang dia gunakan? What will be the strategy used by Satan? Agen-agen mana saja lewat mana dia bekerja. What agency is he using? Tuhan juga mempunyai strategi. But God also has a strategy. Apa strategi yang Tuhan gunakan? What will be the strategy used by God? Agen lewat manakah dia bekerja? Through which agency would God use? Bagaimanakah kita bisa menempatkan menjadi agen-agen Allah dan bukan menjadi agen-agen setan? How can we place ourselves and become his agency? Datanglah besok malam Come tomorrow evening, dan kita akan melanjutkan seri KKR kita. we'll continue with our revival series. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Let's pray. Bapa yang di sorga, kami melihat bagaimana pertikaian itu terjadi sepanjang sejarah kekristenan secara singkat. Dua strategi utama yang setan lakukan, yaitu penganiayaan dan juga melalui kemurtadan atau ajaran sesat. Bapa, tolong kami ya Tuhan, betapa pentingnya kami sebagai anak-anak Tuhan untuk melihat ajaran Alkitab dalam segala kemurniannya. Jangan sampai kami mengikuti ajaran yang sesat. Terutama ya Tuhan, bagaimana kami berjuang
membawa anak-anak kami, khususnya yang lahir di Amerika ini dan berkembang di Amerika ini, yang sangat sulit bagi mereka ya Tuhan, melihat bahaya yang ada di depan. Bapa yang di sorga, tolong kami ya Bapa sebagai gereja, supaya bisa berdiri bagi kebenaran Tuhan, melihat ajaran-ajaran palsu, ajaran-ajaran sesat yang telah disusupkan oleh setan ke tengah-tengah gerejanya, supaya kami dapat keluar dari ajaran tersebut. Demikian juga Tuhan, kami dipersiapkan untuk menghadapi penganiayaan yang lebih besar yang ada di hadapan kami. Kuatkan dan teguhkan kami ya Bapa. Berkati umat-umat Tuhan yang telah datang pada malam hari ini. Pulanglah dengan damai sejahtera saudara-saudaraku, dapatkanlah istirahat yang baik sampai besok kita akan ketemu lagi di gereja ini. Inilah doa kami ya Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
Mari kita tunduk kepala minta doa. Maha besar Allah Bapa kami yang bersemayam dalam kerajaan sorga, sebagai satu jemaat kami datang ke hadirat Tuhan menyampaikan ucapan syukur kami, karena kami boleh mendengar pekabaran yang begitu baik. Pekabaran ini kiranya boleh tertanam dalam hati, jiwa, dan pikiran kami. Kami mau mengundang Roh Tuhan agar pekabaran ini boleh menjadi langkah kehidupan kami untuk boleh hidup lebih dekat kepada Tuhan. Kami mau serahkan jiwa, pikiran, dan badan kami kepada Tuhan, agar Tuhan boleh menguatkan kami masing-masing untuk menjadi serupa dengan tabiat Kristus di dalam kehidupan kami. Sebentar kami akan meninggalkan Ka'bah-Mu ini, sertai kami masing-masing tiba di tempat, dan dengan pertolongan Roh Tuhan juga kami boleh datang berbakti pada hari Sabat besok pagi. Ampunkan salah dosa kami, karena kami alaskan semuanya ini permohonan kami hanya melalui anak-Mu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.